Dua Yonko dibuat terkejut ketika melihat aksi Luffy yang dibarengi dengan perkataan hebatnya untuk melampaui mereka. Apakah perang ini akan menjadi awal atas pergeseran era baru menggantikan era lama? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar teknik baru Luffy dan kaitannya dengan pertarungan Yonko melawan generasi terburuk. Sebodoh-bodohnya Luffy, dia tahu bagaimana cara melampiaskan kekesalan pada lawannya. Sepolos-polosnya Luffy, dia juga tahu bagaimana cara menjawab gertakan lawannya. Setidaknya itulah yang saat ini dapat kita lihat atas tindakannya yang mampu mengejutkan seorang Kaido. Ya, saat itu Kaido memang sudah siap mengayunkan gadanya ke arah Luffy. Namun aksinya kalah cepat dari reaksi Luffy yang seketika langsung melompat tinggi dan mengambil ancang-ancang untuk menghajar balik Kaido dengan teknik barunya yang diberi nama Red Rock. Sekilas teknik tersebut memang menyerupai Gomu Gomu Red Hawk. Yang membedakan dari kedua teknik tersebut adalah form yang digunakan Luffy saat mengaktifkan kedua teknik ini. Ketika Luffy menggunakan Red Hawk, dia dalam form biasa. Tapi saat mengaktifkan Red Rock, Luffy menggunakan form Gear 3-nya. Konsep dari keduanya pun diambil dari Gomu Gomu Jet Ballet. Hanya saja kedua teknik ini mengalami upgrade dengan memperkuatnya menggunakan Busosoku Haki. Ketenangan Luffy dalam mengeksekusi teknik Red Rock ini patut diancungi jempol. Pasalnya lawan yang dihadapi tak tanggung-tanggung. Dia adalah Kaido yang mempunyai kapasitas seorang kaisar. Ingat bahwa Kaido merupakan tokoh yang memiliki julukan makhluk terkuat. Sejatinya julukan tersebut memang benar adanya. Tapi ketika dirinya menerima tinju Luffy, seakan-akan julukan tersebut berubah menjadi bias. Hal ini bisa kita lihat dari ekspresi wajah Kaido saat menerima pukulan tersebut. Ya, dia digambarkan Oda dengan raut wajah yang seperti sedang kesakitan, dengan matanya yang memutih. Ini adalah tipikal ekspresi yang diterima lawan-lawan Luffy ketika sang kapten sudah begitu bersemangatnya dalam mengalahkan mereka. Rata-rata dari mereka digambarkan Oda dengan memberikan perubahan pada pupil matanya yang tiba-tiba menghilang dan memutih seketika. Fenomena ini pun tak hanya berlaku bagi lawan-lawan sang kapten. Luffy pun juga pernah mengalami hal yang sama. Terakhir kali ketika dirinya dikalahkan oleh Kaido pada pertarungan awal mereka. Ya, meskipun peristiwa ini baru awal dan Kaido juga terlihat baik-baik saja, namun teknik Red Rock ini sudah cukup untuk membuat dua Yonko terkejut. Big Mom bahkan tak habis pikir kenapa Kaido bisa dijatuhkan semudah itu. Yang jelas, terlepas dari apapun kondisi yang diterima Kaido saat ini, Luffy saya kira masih menyembunyikan teknik pamungkasnya untuk mengakhiri duelnya melawan Kaido. Mengingat teknik Red Rock ini hanya diaktifkan menggunakan form Gear 3-nya, sementara Luffy masih mempunyai form terkuatnya yaitu Gear 4. Bayangkan jika Red Rock ini diaplikasikan dengan Gear 4, tentu hasilnya akan jauh lebih berbeda. Jadi saya kira Red Rock ini hanya sebatas salam pembuka dari Luffy untuk sang kaisar, dan kedepannya Luffy pasti akan menciptakan teknik-teknik baru yang dipadukan dengan form gear lainnya. Alih-alih menggunakan Gear 4, Luffy justru memilih Gear 3 untuk dipadukan dengan teknik Red Rock-nya. Padahal kalau kita tahu Gear 4 adalah form terkuat yang saat ini dikuasai Luffy, ditambah lagi dalam form tersebut, Luffy masih bisa mengaplikasikannya ke dalam 3 macam perubahan. Kita lihat juga ketika Luffy masih terjebak di dalam Onigashima, dia lebih sering mengaktifkan Gear 4 ketimbang gear lainnya dalam menghadapi musuh-musuh yang menghadangnya, seperti misalnya saat dia mengalahkan Numbers. Nah, apakah ini bentuk kepercayaan diri Luffy dalam menghadapi Kaido? Atau sebaliknya Luffy sedang menerka-nerka seberapa efektif kekuatannya jika digunakan pada Kaido? Jadi seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa saya percaya Luffy masih mempunyai kejutan lain untuk Kaido. Berangkat dari kekalahannya, tentu saja Luffy tidak akan tinggal diam. Selama Luffy masih tertahan di penjara Udon, dia dipaksa untuk segera menguasai Rio. Busosoku level tinggi ini setidaknya dipercaya Luffy akan mampu mengoyak sisik naga Kaido yang keras. Untuk itulah dia meminta Kakehio mengajari teknik tersebut. Pada dasarnya Luffy sudah memahami konsep daripada Rio. Dia hanya perlu mengaliri energi hakinya ke satu titik dengan catatan energi haki ini harus mengalir tanpa paksaan. Ini artinya butuh kebiasaan untuk bisa menguasai Rio. Luffy setidaknya sudah pernah mengaktifkannya sekali saat menyelamatkan Kakehio dari ledakan kalung. Hanya saja itu dikeluarkan Luffy tanpa sadar.
Jadi sejatinya Luffy sudah pernah merasakan sensasinya. Sekarang tinggal bagaimana caranya dia memanfaatkan sensasi tersebut sehingga Luffy bisa mengaktifkan Rio secara sadar. Nah, selain butuh ketenangan, ada beberapa hal dasar yang harus terpenuhi untuk bisa menggunakan Rio secara sempurna. Salah satunya yaitu dibutuhkannya sebuah tekad. Lagi-lagi ini kembali pada konsep awal daripada Haki yang sumbernya berasal dari kekuatan willpower. Keinginan kuat atau tekad yang dimiliki Luffy sudah tentu tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi ketika nanti waktunya tiba, kita akan kembali melihat betapa mengerikannya aksi Luffy saat mempertontonkan Rio di hadapan Kaido. Dan hal inilah yang nantinya akan membuat Kaido kembali teringat tentang pertarungannya dulu ketika melawan Oden. Ya, ada fenomena menarik yang bisa terjadi pada Kaido saat mengenang duel masa lalunya melawan Oden yang membuat tubuhnya seakan bergetar sehingga sesekali ia meraung kesakitan saat menerima sebuah serangan. Peristiwa ini sudah pernah terjadi ketika Akazaya mempraktekkan jurus Nitorio Oden. Namun sialnya saat itu Kaido menganggap mereka masih belum cukup kuat. Ada kecenderungan bahwa baik Kaido maupun Big Mom sama-sama mempunyai masa-masa traumatiknya. Kaido ketika mengingat duelnya melawan Oden, sedangkan Big Mom saat mengenang foto Madam Caramel yang pecah. Jika peristiwa ini kembali menimpa Kaido maupun Big Mom, maka bukan hal yang mengejutkan lagi jika pada akhirnya Luffy dan kawan-kawan mampu memanfaatkan momen ini menjadi titik balik untuk mengalahkan Kaido. Jadi saya percaya kekuatan Busou Soku Haki Luffy yang telah di-upgrade ini akan membawa kembali Kaido pada kenangan buruknya. Red Rock yang telah ia ciptakan adalah awal peringatan dia pada Sang Kaisar. Pertarungan ini bukan semata-mata akan ditentukan melalui sebuah kekuatan. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil dari Perang Wano. Siapa yang mempunyai tekad atau semangat tinggi, maka itulah yang saya kira akan menjadi pemenangnya. Keadaan akan semakin kacau setelah aksi Luffy pada Kaido memancing amarah kedua Yonko. Penegasan Luffy terkait impiannya sudah membuat kebencian mereka semakin menjadi. Kalau sudah begini, maka kedua Yonko ini sudah tidak akan membiarkan Luffy dan yang lain berbuat seenaknya. Yang kita saksikan sekarang adalah awal dari pertempuran hebat antar sesama bajak laut dari dua era yang berbeda. Kaido dan Big Mom mempertaruhkan reputasinya sebagai kaisar, sedangkan Luffy dan yang lain akan mencoba menjatuhkan hegemoni Yonko yang selama ini menjadi momok menakutkan di dunia baru. Terlepas dari siapa yang akan melawan siapa, semua itu masih terlalu dini untuk kita terka. Dari kesemua tokoh yang ada di atas kepala tengkorak, masing-masing mempunyai ambisi yang sama untuk mengalahkan Kaido. Mungkin hanya Killer seorang yang akan mengambil sikap untuk lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh Kid. Perang Wano dan Marineford adalah dua perang yang mempunyai latar belakang yang sangat jauh berbeda jika dilihat dari sudut pandang tujuan. Wano adalah gambaran dari situasi balas dendam, artinya segala bentuk perlawanan akan didasari atas rasa kebencian. Misalnya dari pihak Yonko, Big Mom dan Kaido dipersatukan karena perasaan kesal sekaligus marah akibat perlakuan Luffy. Sementara itu, hal yang sama pun juga dirasakan oleh pihak aliansi, termasuk Kid yang kebenciannya sudah memuncak setelah mengetahui Killer telah menjadi korban atas keganasan buah Smile yang gagal. Nah, jika kita runtut satu persatu tokoh yang ada di sana, maka intensi atau niat mereka menghajar Kaido akan mengarah pada rasa kebencian yang dimaksudkan tadi, yaitu terkait balas dendam. Jadi tidak mengejutkan jika dalam proses pertarungan mereka akan terdapat sebuah persaingan satu sama lain untuk menentukan siapa yang lebih pantas kaitannya dalam lawan yang akan dihadapi. Secara keseluruhan, Wano akan menjadi titik balik atas pergeseran kekuatan yang terjadi di dunia baru. Lautan tersebut bukan lagi menjadi momok menakutkan kecuali bagi mereka yang tidak mempunyai kekuatan yang dibarengi dengan tekad. Oda sudah berkali-kali menyinggung dalam ceritanya terkait pergeseran era dari lama menjadi baru. Momen ini dimulai pasca kematian Shirohige dengan ditandainya pembunyian lonceng di Marineford oleh Luffy. Apa yang dipercaya Oden dalam buku catatannya sekarang sedang terjadi. Maka dari itu saya yakin bahwa tokoh-tokoh baru ini akan menjadi pusat perhatian setelah alur Wano ini selesai. Baiklah, saya kira itulah pembahasan untuk kali ini. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!